Tapi itu unik Sat. Adam tuh yang diingat justru semua ciptaan Allah yang lain ya, bukan orang terdekat yang berada di dirinya ya. Enggak, karena kan gini kan, interaksi Adam dengan Alam semesta. alam semesta ini itu kedekatannya sangat tinggi Itu. kan. Kita aja yang masalah hari ini, kita itu bahkan dengan tanah aja nggak akrab. Itu Sat. Ya kan, dengan hujan kita nggak akrab, Iya. dengan awan kita nggak kenal, ya kan, dengan kadang kita dengan pohon pun bermusuhan. Iya sih. Ya kan, dengan angin kita sumpahin tuh angin. Jangan keluar termasuk angin loh. Angin itu salahin. Iya benar. Iya kan? Benar. Bagus apa yang lihat baru nih ini. Hah? Iya Sat, alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah Sat, ini lagi baca ini Sat Apa itu? tentang sekolah bayi Sat. Orang tua pada Maksudnya bayi lahir sekolahin. iya ini ada sekolah Ada khusus serius? bayi. Ada Sat. Hah? Iya. Sekolah bayi. Maksudnya bayi sekolah gimana? Dulu kita sekolah TK lihat ngertinya. Iya iya. Ya kan? Ini sekali Sat. bayi sekolah. Iya bapak ibunya mungkin kerja saat jadi dititipin terus nyari tempat sekolah. Jadi buat bener ya dulu tuh kita bercandaan lihat. bayi. Dulu kan kalau di masjid ada TPA ya, Taman Pendidikan Al-Quran. Benar. Ya di masjid TPA, Masya Allah tuh. Benar. Dulu bercandaan kita tempat penitipan anak. Ternyata sekarang beneran ya. Ada Sat. Dulu maaf ya, dulu saya sampai anak emang sendal titipin gitu dulu saya ngomongnya. Ternyata beneran ya? Iya Sat, ini Iya. masih menjamur Sat. Udah lah, ngomongin yang lain lah. Lanjut lah saat. Apa itu? Nih, lanjut kita. Ini episode keempat. Keempat. Iya kan? Karena siapin alat tulis dulu. Ah, iya ya. Serius amat. Serius dia. Serius. Ilmu, nama ilmu. Iya, takut kalah ya? Iya. Kalah kuis takut apa kalah sama gue ya? Nanti kalau Ustadz Budi lagi jalan kita ada ujian. harus nyatet kita. Iya. Kita bahas apa nih? Lanjut nih saat. Kemarin kita udah kisah pembunuhan. Wih, serem. Mobil yang dimulai dari hasad nih. Nah, kira-kira di episode 4 nih kita mau lanjutin kisah tentang anak Mbah Adam ini. Kita mulai dari mana atau kisah apa ini saat biar kita Ini dapat ilmu ada yang menggelitik di saya. Oke. Sebenarnya di Quran nggak ada nih. Isyarat kecil pun nggak ada. Di Quran nggak ada? Nggak ada nih. Oke. Sebenarnya kan kita ngambil dari Quran ya. Ya, Kisahnya dua anak Adam itu kita ambil. Kemarin waktu ngomong tentang pembunuhan, Ya. kan di Quran memang ada. Iya. Ya. Dia bertekad mau membunuh. Qolal aqtulanna. Kalau ini nggak ada sama sekali. Isyarat juga nggak ada. Cuma waktu saya membaca tentang sejarah Adam alaihissalam di dalam kitab-kitab tafsir atau dalam kitab-kitab sejarah gitu ya. Itu ada peristiwa menarik. Itu. Ini berhubungan dengan tentang Qabil dan Habil. Jadi suatu saat Allah itu mengabarkan pada Adam. Allah mengabarkan Adam. Adam, aku punya rumah. Gitu. Baitullah. Oh, Baitullah. Oke, Ka'bah. Oke. Aku punya rumah. Nah. Ditunjukkan oleh Allah tempatnya. Kemudian kau datangi rumahku. Oke. Ka'bah itu. Ya. Nah, Adam mau pergi. Ternyata Adam tuh kepikiran anak. Ini orang tua banget nih. Iya. Itu pasti saat. Itu udah budaya maksudnya udah kebiasaan sejak Adam berarti. Kan Fitrah. pola. Iya. Iya. Iya kan? Pola manusia tuh. Orang tuh pikiran anak. Saya tinggal anak-anak. Mana sebenarnya anak-anak udah gede. Iya kan? Oke. Qabil Habil udah tema ini nih, tema apa jelang terjadi pembunuhan juga. Oke. Sebentar, sebelum terusin, ana mau tanya tuh itu waktu itu kan disuruh ke Baitullah Sat ya. Iya. Nah, posisi Nabi Adam tuh di mana? Dan misalkan ke Baitullah tuh dia Tempat tinggalnya. menempuhnya berapa lama gitu? Ada enggak? Iya. Biar ada gambaran kita. Sayangnya itu nggak disebutin tuh, Jan. Oke. Jadi di mana posisi Adam saat itu, Oke. terus naik apa, jaraknya berapa itu saya belum baca catatannya itu. Tapi kalau ninggalin anak otomatis nggak sebentar Sat ya. Oh iyalah, sebentar, karena perjalanan dulu ya pakai apa ya dulu ya? Nggak kayak rumah ente setempongan doang. Iya, masa itu masa gua tuh. Tempongan doang itu mah. Enggak. Selpetan. Ya. Iya, jadi nggak
apa ya, fitrah orang tua tuh memang kepikiran sama anak. Oke. Dia nitipin anak tuh. Hmm. Ada mikir, duh anak-anak saya titip ke siapa? Oke. Ya kan? Orang tua dah. Orang tua mana? Allah minta ngeliat rumah. Rumah. Tapi ya sisi kan? lain Kunjungin ninggalin rumah anak. nih. Nah, ya kan gitu kan. Jadi ada tugas tapi ada anak. Pas banget nih. Kan kita nanti kan selalu ngomong saya punya tugas mulia benar. Iya. Anakmu kan gitu Iya, kan. betul. Gitu loh. Jadi kita nggak ngomong yang ini ya. Nggak ngomong yang rusak fitrahnya ya. Iya. Yang orang sama anak tuh main tinggal-tinggal aja, nggak ada rasa apa-apa itu. Kalau dia masih orang tua itu dia akan terus mencari anaknya itu. Nah, Mikir deh tuh. mikir, ada mikir nih titip ke siapa tuh. Unik Adam nih, Hmm. ya kan manusia pertama ilmu paling banyak. Dia ngomong sama langit, Oke. ngit saya nitip ya gitu. Oh, curcol ya, curcol. Saya nitip anak saya. Iya. Jadi zaman itu langit masih bisa diajak ngomong, ya kan? Beneran ini. Itu kan memang di Quran juga gitu kan. Iya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Hmm. Fa abaina an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha insan. Kami berikan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, semua nyerah. Nyerah. Nanti diajak ngomong Imam. Ini amanah bumi ke kamu ya, amanah ini ke kamu. Nggak mau. Nggak ada yang kuat. Wa hamalahal insan. Manusia yang yang terima. terima tuh. Jadi pertanyaan itu dilanjutin nih Nah. di dunia. Diajak ngomong tuh. Langit titip anak-anak ya. Gitu. Saya mau melaksanakan tugas nih. Dipanggil Allah suruh lihat rumahnya. Langit bilang nggak sanggup saya. Iya, iya. Jadi Oh, langit, gitu Sat. langit segede yang kita Seluas lihat ya. itu, itu didik anak gak sanggup. Catat. Langit seluas itu nggak bisa didik anak. Catat. Iya, iya. Ya kan? Ini kalimat mantep banget ini. Iya. Langit seluas itu tapi tidak bisa mendidik anak. Maka bisa dibayangkan seluas apa hati orang tua itu. Allah. Ya Allah. Karena dia yang bisa didik anak itu. Ya Allah. Sebentar Sat, sebentar. Ya, coba. Anak agak koreksi kalimat antum nih Sat ya. Iya. Mantap. Ya, bisa saja. Nah, bisa ayo kan boleh dong, Boleh, ya kan? iya. Kalau menurut aneh Kalau langit gua itu kagak bukan takut. ya, nah kan enggak apa-apa Sat ya. Boleh. Oh, namanya murid kita belajar kan. Bebas. Emang begitu. Iya. Namanya Nuaiman. Menurut aneh langit itu bukan enggak siap mendidik anak Ustaz, Gimana? tapi menitip aja kan Oh, iya, nitip. nitip aja dia nggak sanggup, Iya, apalagi apalagi kan nitip. gitu. Iya. Ini kan saat Iya, ya, iya, Ustaz iya, ini iya. aneh koreksi. Terima Ngaji yang kasih. benar. Terima kasih, Cak. Bener Ustaz ya? Terima kasih. Benar. Yo. Iya iya. Dititipin nggak sanggup dia. Titip saat Lagi didik anak, iya benar juga. Anak lebih didik lebih sulit Sulit. daripada Nitip. tuh. Iya. Berarti udah bisa mendidik orang tua, ya kan? Iya. Terus langit sendiri dititipin yang seluas itu nggak bisa. Nggak bisa. Berarti berapa kali lipat luas hatinya orang tua terhadap pengurusan anak ya? Dari sini kita tahu bahwa hati orang tua lebih luas daripada langit untuk urusan anak. Ya salah. Indah Iya kan? sekali jadi orang tua ya. Langit nolak. Iya. Ada yang ngomong lagi ke bumi. Ke bumi saat. Bumi, langit nggak sanggup. Oke. Nitip anak saya. Kan kita menjejak bumi kaki kita, pas ya, dong. Ya. Ya tolong anak saya dijagain, jangan sampai ada musibah, jangan sampai ada masalah. Ya kan antara mereka tolong dijaga yang baik, kan gitu. Nggak sanggup bumi, Nggak sanggup juga saat. nggak sanggup Dam. Nggak sanggup saya. Coba. Bumi. Kita menyebut bunyi kalau langit kan luas, bumi apa sebutannya? Bumi apa? Lebar. Sebesar. Sebesar bumi. Iya. Sebesar bumi. Sebesar bumi. Luas sebesar bumi. Ya. Tidak sanggup mendidik anak, tidak bisa dititipi anak. Jadi sebesar apa hati orang tua? Ya Allah. Padahal Bukan cuma satu anak, titipi berapa anak pun dia sanggup. iya. Iya benar. Betul ya? Padahal orang tua berada di atas langit dan di bawah bumi, di dasar bumi. Ya Allah. Sudah kan, sudah nitip ke ini. Langit nggak bisa sanggup. bumi udah, Bumi nggak sanggup. Saya ingat saya akhirnya nitip ke seperti kalimat Quran tuh, nitip ke gunung juga. Ke gunung. Iya. Nabi ada. kan? Kan spesifik kan? Iya, benar. Di Quran kan juga. Iya. Langit, bumi, gunung. Jadi memang nggak sanggup. Jadi makhluk Allah yang besar-besar ini tuh nggak sanggup. Sekokoh kalau gunung sekokoh. Iya sih ya. Iya. Betul. Kasih kata. Sekokoh gunung pun tidak sanggup dititipi anak. Seger banget. Sekokoh apa hati orang tua kita. Iya, iya, iya. Iya kan? Allah. Itu berapapun jumlah anaknya beliau sanggup didiknya. Gitu.
Akhirnya Adam bilang gimana ya? Tapi itu unik, Sat. Adam tuh yang diingat justru semua ciptaan Allah yang lain ya, bukan orang terdekat yang berada di dirinya ya. Enggak, karena kan gini kan, Lid. Interaksi Adam dengan Alam semesta. alam semesta ini itu kedekatannya sangat tinggi Itu. kan. Kita aja yang masalah hari ini, Iya. kita itu bahkan dengan tanah aja nggak akrab. Itu, Sat. Ya kan, dengan hujan kita nggak akrab, Iya. dengan awan kita nggak kenal, ya kan, dengan kadang kita dengan pohon pun bermusuhan, Iya sih. ya kan, dengan angin kita sumpahin tuh angin, jangan keluar termasuk angin loh, angin itu salahin, Iya benar. ya kan, Benar. Gitu. Iya, interaksinya deket. Ya. Deket, Jadi gitu. Nah, bayangan kan simpel itu. Kalau ini dugaan saya, ini nggak ada kalau di kitab nih, dugaan saya, nitipin anak, urusan anak itu urusan besar. Iya, betul. Karena amanah sebesar itu yang bisa menanggung mesti makhluk yang Makhluk besar. yang besar itu, Kan sederhana dong. Iya. ya. Ternyata nggak sanggup. Nggak sanggup. Balik lagi pada ayat langit, saat langit, bumi dan gunung menyerah. Ternyata yang sanggup manusia. Iya, wah malah Iya, bisa iya. gitu. Wahamalal insan. Iya. Yang menjaga manusia. Padahal manusia itu zalim dan bodoh tuh. Nah, jadi akhirnya ya sudah nggak ada yang sanggup. Oke. Panggillah anak pertama. Ini kan ini kan. Iya, lazim lah. Lazim, Qabil. orang tua. Oh, Qabil. Iya, Qabil. Qabil ya. Nanti ada yang bunuh adiknya. Iya, Panggil lah Qabil. Bil, nitip adik-adik. Nitip semua keluarga. Qabil terima amanah. Oh siap. Manusia tuh gitu. Iya. Dan nyata kan. Ternyata Qabil nggak bisa jaga juga kan, akhirnya dibunuh adiknya. Iya, betul. Oh, berarti pembunuhan itu saat Nabi Adam pergi ya, Sat? Nah itu nanti ada beberapa cerita yang Oke. apa namanya, Jang ya, mengurainya itu perlu diurai lah. Gitu. Tapi memang isyaratnya Adam itu ada. Saat itu sudah Balik. sudah balik. Bahkan nanti ada riwayatnya itu Adam yang menyuruh Qabil untuk Bil cariin adikmu di mana? Habil di mana? Habil kok nggak kelihatan gitu. Nah, itu Qabil pergi nyari, begitu ketemu itu membunuhnya. Oke. Memang Adam tidak tahu, nggak melihat menyaksikan pembunuhannya, tapi setidaknya hadir di situ. Iya. Gitu. Makanya ada merintah nyari ya. Apakah setelah pulang dari tanah suci itu, walau alam gitu ya. Tapi intinya titiplah ke kakak pertama nih. Tapi ini resiko anak pertama, Sat ya. Gimana itu? Jadi tempat titipan buat adik-adiknya. Iya, setiap orang ada resikonya. Kan kita tidak pernah minta lahir sebagai anak nomor berapa. Iya. Ya kan? Tapi yang paling penting kita siap di nomor berapa pun. Iya. Nggak ada masalah. Iya. Nitip ke Qabil, kata Qabil siap. Bahkan Qabil menyatakan kesiapan dengan kalimat, ayah nanti pulang akan menjumpai suasana keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Oh, jaminan. Jaminan. Jaminan Emang Qabil. manusia itu bener kata Allah. Wa hamalahal insan. Gitu. Dan pada manusia itu zaluman jahula. Tapi dia pede. Hah? Pede jawabnya gitu. Sat. Manusia gitu. Iya. Itu udah ada itu udah ada hasad, Sat ya? Apa tuh? Itu udah ada hasad. Kalau itu disebutkannya ya, saya baca rangkaiannya seperti sudah ada. Oke. Tapi dia masih bisa menjaminan pokoknya Ada yang mengatakan ada yang mengatakan itu terjadinya itu setelah berkorban itu. Oke. Memang itu tidak clear banget ya, Ya, bisa ya, kapan terjadinya. Gitu. Jadi Tapi kasih jaminan lah ya. tapi kan gini ya, kita bisa lihat ya. Hari ini pun juga sama. Hari ini pun orang tuh pede, terima amanah. Bisa, saya bisa. Iya benar. Maka kalau perlu malah dia kampanye kan. Kasih tambahan tawaran. Lu kan iklan kampanye. Saya siap menerima Iya, amanah. betul. Iya kan, taunya bandit. Ya. Gitu. Jadi batuk. Iya kan gitulah kira-kira Iya, iya. kan. Koruptor hukum mati, taunya dia koruptornya. Iya benar. Ya kan bagus kalau kita laksanakan langsung itu. Iya. Ya. Itu. Nggak kan ini amanah. Manusia itu Betul. zaluman Zuluman jahula. jahula. Zolim sebenarnya An yang ngomong Sat. dan sangat bodoh. Tapi nekat manusia itu. Nah, saya waktu membaca kisah ini, saya bilang ini di Quran sebenarnya tidak ada isyaratnya tentang kisah Adam. Tapi kok saya kayaknya bagus hari ini ketika temanya tentang nitip anak. Oke. Oh. Jadi bahasanya, Tadi. iya, bahasanya gitu. Ayah, kau titipkan pada siapa anakmu? Nih saya punya teori dulu. Setelah ini silakan diurai ya. Saya dulu bilang teori. Kan ayah tuh punya tugas mulia untuk nyari nafkah. Ya, kadang-kadang nafkah ayah tuh jauh dari keluarganya, betul ya? Ya. Gimana nafkah ada di sana? Ya. Pengen sih bawa keluarga dekat dengan sang ayah, tapi kadang-kadang harus jauh. Ya. Ada banyak keterbatasan. Betul. Saya hibur para ayah yang siapa sih? Ayah mana yang tidak rindu keluarganya? Betul. Ayah mana yang tidak ingin dekat dengan keluarganya? Tapi saya hibur. Saya bilang nggak apa-apa ya.
Nggak usah. Anda tidak perlu khawatir dengan anak-anak. Sepanjang dulu Anda tidak salah memilih ibu untuk mereka. Gitu. Itu aja kaidahnya enggak usah. Jadi titipan pertama sebenarnya istri memang. Pas ya kaidah pertama kalau suami pergi pasangannya istrinya yang bisa mampu menjaga titipan itu. Iya, artinya seleksi pertama calon pasangan. calon pasangan. Karena dia yang akan dititipin anak-anaknya kan. Terus ini minum dulu. Terus otomatis. Kalau pasangannya salah milih pasangan, otomatis ya nitip anaknya nggak keurus. Kita malah dititip lagi. Ya kan? Begitu ya kan? Atau malah dia sibuk lagi. Ruwet. Padahal Ruwet, kita soalnya pernah bahas di episode 1 itu, jangan masalah tentang orang udah nggak ada niat punya anak kan gitu episode ketika ada kasus tentang ilmu tema menitipkan anak, berarti ini kan fitrah manusia yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Otomatis akan ada terus pengulangan, orang akan menitipkan anaknya kepada orang yang paling terdekat. Lah kalau seorang istri saja hari ini jauh pada keinginan dia pada punya anak gitu, ya repot banget keadaannya. Akhirnya kan sekarang orang, mohon maaf ya, ini sudah dianggap sangat biasa. Tapi itu dalam, apalagi dalam konsep pendidikan Islam ya, itu jauh betul. Ketika kita bicara tentang ibu, ya kan, bicara ibu. Kalau bapak emang dalam Islam tugasnya jelas loh. Dia yang bertugas 100% menafkahi keluarga. Di mana ada nafkah halal, dia berjihad di situ untuk mendapatkannya. Kan gitu kan? Tadi saya bilang kadang-kadang jauh dari keluarganya. Iya benar. Kadang orang nggak tahu rezekinya di mana. Udahlah, oke lah ya. Nah, sekarang masalahnya itu kenapa dalam Islam perempuan tidak pernah ditugasi untuk menafkahi keluarganya? Karena ada tugas sangat besar yang lain. Tugas jihad yang lain, yaitu urusan rumahnya. Urusan internal domestik rumah tangganya itu diurus itu. Semua hal, dari hartanya, rumahnya, anaknya, semua hal yang ada dalam rumahnya. Kan fair. Betul. Berbagi tugas kan harus gitu kan. Kenapa kalau kita nih dalam nyari urusan duniawi itu, ya kan, kita bagi tugasnya cakep bener. Di kantor nih, kan bagus banget pembagian tugas, job desk, SOP, jago banget. Urusan keluarga acak adul, belgedes. Apa belgedes bahasa Jerman ya? Amburadul. Jadi kenapa gitu? Padahal keluarga kita hasilnya manusia, SDM. Itu lebih penting daripada sekedar kerja hasilnya uang. Betul dong? Betul. Iya. Tapi kan saat masalahnya, gimana? Ya agak kan? berapi-api nih, mohon maaf. Iya, makanya ada ademin, ya kan. Tapi masalahnya gini, kan kalau suaminya doang nyari duit kagak cukup. Iya, betul. Istrinya bantu kerja. Sebenarnya kalau ada pilihan nggak kerja, dia pengen juga nggak kerja tapi nggak cukup. Udah pernah kita bahas itu. Iya, itu dia makanya. Dan itu buat kebutuhan anaknya kan begitu saat gitu. Jadi jangan nyalahin terus ibu-ibu gitu. Iya, nanti terus episode 1 ada waktu kita yang aneh mau berangkat kerja. Oh iya benar, kerja itu kan kita bahas. Tapi aneh jadi menarik gini saat di tema ibu nih. Jadi ibu tuh atau istri itu secara tidak langsung kalau dia benar-benar menerima amanah sang suami dalam tugas kerjanya dengan mengurus anaknya, itu dengan sendirinya memberikan kenyamanan sang suami. Karena kalau kisah Adam kan tegang banget. Kalau di rumah saja dia ngurus anaknya dengan baik gitu, itu suami dengan tugasnya akan maksimal kan. Artinya mau rezekinya, mau tugas kerjanya, mau amanah-amanahnya itu akan tenang betul karena di rumah sudah ada yang ngurus anak-anaknya. Betul, dan itu kalimat Rasul SAW. Ya, ketika Rasul itu menyampaikan kan, ini clear ya, ini jelas banget tentang wanita idaman dalam Islam. Wanita idaman. Nabi SAW mengatakan istri solehah itu tandanya gampang kok. Idza nadarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizat malaka, hafizat irdaha wa malaka. 3 aja tandanya istri solehah itu kata Nabi. Kalau kau lihat dia nyenengin. Oke. Senang sih. Senang. Itu lihat mana, Jang? Iya. Senang. Itu kameramen. Iya, gitu. Gue lihat doang, boleh apa. Terus dilihat nyenengin. Kan sejuk, teduh gitu ya dia. Bukan ngeliat tuh pengen mual, muntah gitu enggak. Sedep gitu lihat itu. Itu pertama. Dengan cara apapun kan menyenangkan mata suami itu pakai cara apapun. Ya kan? Satu. Yang kedua, kalau kau perintah taat.
Kau perintah taat. Oke. Pokoknya sami'na wa ata'na. Iya. Kami dengar, kami taat. Gitu. Iya. Itu prinsip istri. Itu nyaman suami. Oke. Iya. Nggak usah di ini ya, nggak usah ditawar lagi. Kalau ditawar gini kadang ada yang nawarkan. Ya ada sih benernya, tapi ini bikin error rumah tangga nih. Ya, tapi suami seperti apa dulu saat yang ditaati lah, lo kan istrinya. Iya. Ya kecuali kamu udah pisah dari suamimu, baru kau nggak perlu taat sama dia, bukan suamimu. Nah, Itu sepanjang memang betul nanti akan ada, itulah yang membuat ketaatan menjadi bermasalah. Tapi dari POV istri, tugasmu tetap taat. Oke. Siapa tahu taat itu mengubah suamimu. iya, betul Ustaz. Itu yang kedua tuh. Nah yang ketiga yang pembahasan kita ini, kalau kau pergi wahai suami, maka istrimu itu menjaga kehormatannya dan hartamu. Dan anak itu harta. Nyaman. Ya, jelas. Iya. Jelas itu kepemilikan Iya. anta wa malu kali abika. Iya, benar. Kamu wahai kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Kepemilikan ayah tuh. Iya. Jadi Nabi bicara tentang masalah anak-anak. Artinya apa sih? Artinya itu yang tadi Walid bilang ya, nyaman. Nyaman. Jadi kalau ada yang naik gini, itu Hawa nggak dititipin tuh Hawa. Kalau itu si ibu yang mengerti ilmu betul. Ya, otomatis lah Ustaz, ya. Otomatis. Cuma ini Adam perlu siapa yang kuat untuk menjaga kalau terjadi apa-apa. Iya, wakil di rumah ya. Lagi takdirnya juga anak pertamanya laki-laki Ustaz. Iya kan? Iya. Ya kan Iya. Qoblul anak laki-laki ya kan. Ya makanya kan gini, Ah. Cang, kadang-kadang ada satu keluarga tuh anak laki-laki nggak nomor 1, Ya, betul. kadang nomor 2, kadang nomor 3. Tapi sepanjang kau laki-laki, kau akan menjadi pengganti ayahmu. Ya kan? Kita pernah bahas ya kalau nggak salah ya. Iya. Bicara tentang anak laki-laki itu bicara tentang keberlangsungan. Iya, Iya, betul. betul. Betul kan? Bicara tentang anak perempuan tentang keindahan, Iya. ya kan? Oke. Itu kan artinya kamu laki-laki walau nomor berapapun, kamu akan menjadi tumpuan keluarga, pelindung keluarga seperti bapakmu. Menarik. Iya sih. Itu harus dididik dengan cara itu tuh nggak bisa tiba-tiba begitu. Nah sekarang tadi saya bilang, bayangkan kemudian ada seorang ibu merasa sangat santai, anaknya itu tidak dengan sentuhan dia, Iya, bukan sentuhan dia. betul. Wah, hari ini ada. Bukan gini, lihat maaf ya, bukan nggak boleh orang punya pembantu, Iya. bukan nggak boleh orang punya babysitter, bukan nggak boleh orang apalah yang lain ya. Itu penting, juga penting buat sebagian orang. Bahkan dibahas juga dalam fikih usroh di keluarga, fikih keluarga dalam Islam. Tetapi ya sentuhan anakmu bukan jangan sentuhan dia. Iya. Itu namanya beliau yang bekerja di rumah kita, membantu kita, namanya membantu. Iya. Bukan peran utama, peran pembantu. Iya. Peran utama kau, ibunya. Kenapa jadi pembantu yang sanggup ya? Langitnya kagak sanggup. Iya. Gunung kagak sanggup. Bumi Nggak kagak sanggup. pembantu yang sanggup. Bener dah. Iya juga ya. Iya juga. Iya. Sat Iya bener. ketawa. Baru pikirannya. Iya. Sat, ada kalau gitu Zat kan Adam nih pergi Zat. Kalau hari ini kan kalau kita pergi kan suka diajarin doa tuh Zat. Doa syafaat Iya. gitu. Itu ada hubungannya enggak Zat? Betul. Nah itu kan ya, itu indahnya. Saya tuh merenungi kalau karena saya sering safar juga ya. Jadi merenungi apa namanya doa safar yang diajarkan Nabi itu kan panjang ya. Salah satu doanya itu kalau kita baca kita renungi, masya Allah. Doa Nabi safar tuh cukup panjang dan lengkap. Oke. Karena saya paham, karena dasar dari safar itu perjalanan itu kalimat Nabi itu as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu sepenggal siksa. Oke, iya benar. Ya. Nah, karena itulah maka doa Nabi itu dari mulai untuk kita berangkat, untuk anak, keluarga sampai kita pulang itu lengkap doanya. Itu dia. Itu yang mengingatkan kita tentang tema ini. Iya. Pokoknya gini. Salah satu doa Nabi tentang safar. Allahumma antas sahibu fis safar. Wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau adalah teman di perjalanan. Ya kan? Dan engkau adalah engkau yang dititipi untuk keluarga yang ditinggalkan. Oke. Lanjut dulu Zat. Wal khalifatu fil ahl, ya kan? Iya. Jadi kalau saya tinggalkan, saya titipkan untuk anak saya itu ada engkau ya Allah. Kemudian doa berikutnya Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar
wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ya Allah, saya berlindung dari buruknya perjalanan ini. Jangan sampai perjalanan safari sulit. Ya kan, perjalanan sulit, masalah di jalan atau oke. Kemudian juga jangan sampai tempat kembali saya buruk. Masih pas pulang saat. Hah? Tempat kembali itu. Ya, itu waktu pulang. Pas pulang. Pada masalah harta dan anak dan keluarga. Harta dan keluarga. Artinya waktu saya nanti pulang, ya Allah, itu jangan sampai harta dan anak saya adalah masalah. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Bayangkan orang capek, Iya sih. ya kan. Hari ini yang antum mau naik pesawat dengan first class sekalipun, Iya benar. ya kan. Tetap ada perjalanan resiko. sangat jauh, dan tetap saja Iya. perbedaan waktu aja bikin kita Iya, jet lag berubah apa. iklim dan segala macam. Dalam kelelahan yang seperti itu, kemudian kita pulang melihat keadaan yang tidak baik itu. Ya. Tambah Itu dalam doa Nabi dimasukkan oleh Nabi SAW. Jangan sampai itu saya lihat. Jangan sampai terjadi di keluarga dan harta saya. Dan lagi-lagi ada kata anak ya Sat, ya, di doa ini. Keluarga. Tepat. Gitu, Lid. Jadi ini mah seperti isyarat nitip terbaik tuh ya Allah gitu Sat, Allah. ya. Allah. Teman nitip tuh Allah. Iya, jadi ini jadi ingat kisahnya Nabi Ibrahim saat yang meninggalkan Hajar dan Ismail, ya kan? Iya betul. Juga ya kan nitip siapa di padang pasir itu kan? Iya. Ya, nggak ada air pula kan gitu. Dan tipe Allah aja. Betul. Gak ada lagi yang lain dah. Nggak ada main. Lah tapi kalau Masalahnya di kita ya tadi nitipnya itu ya nitip ini maksud aneh, kita mau nyambung ini nih, tapi kejadian keadaan hari ini Ustadz dengan problem mungkin suami istri kerja atau mungkin tadi Ustadz bilang suaminya jauh, terus di rumah ada istri gitu. Dengan makna doa ini Ustadz, bahwa kunci terbesar dititipkan pada Allah gitu. Gimana Ustadz perilaku aktivitas di rumahnya tuh kayak gimana, atau apa yang harus dilakukan lah gitu dengan keadaan hari ini Ustadz? Ya salah satunya akhirnya bermunculan sisi tempat-tempat penitipan anak tadi Ini. misalnya. Karena waktu mau safar tadi doanya begitu kan. Iya. Artinya kalau mau nitip Allah tuh ngomong dulu sama Allah. Namanya menitip. Iya sih. Ya kan? Tadi ya Nabi Adam ngomong ke gunung, Ke gunung. ke langit. Kita mau ngomong sama gunung gak ngerti bahasanya. Atau pasti nolak. Ngomong ke bumi kita nggak bisa bahasanya, pasti nolak. Ya kan, langit juga sama. Nah, nitip yang paling tepat nitip pada Allah. Gitu. Di doa safar tuh Nabi Muhammad ajarkan itu. Titipkan pada Allah. Kita ini suka sibuk nyari nitip kemana, titip sama Allah. Di kehidupan ini enak. Ini nasihat mahal dari dulu bapak saya Allah yarham. Dia cuma bilang itu, kamu nggak akan bisa awasi anakmu 24 jam. Maka titipkan pada Allah. Kalimatnya. Misalnya kalimat ujungnya. Karena tidak akan pernah hilang dan tak pernah rusak apapun yang dititipkan pada Allah. Itu benar sih. Itu kalimat rahimahullah, kalimat beliau itu. Karena ada kalimat bismillahirrahmanirrahim tadhi'u wada'u. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan rusak, tidak akan hilang apapun yang dititipkan pada Allah. Iya. Gitu. Iya, ini problem lagi cuma Cang. Kalau tadi Nabi Adam ngobrol sama langit kan kata Ustadz Budi, karena dia saking deketnya ngomong sama langit, jadi ya seperti orang curhat gitu, sama bumi, sama gunung. Lah, problemnya saat bagaimana caranya kita supaya bisa menitipkan kepada Allah kalau kitanya sendiri nggak dekat sama Allah gitu. Ya nggak bisa. Makanya contoh ya. Sekarang orang anggaplah menitipkan ini kayaknya anak harus saya titipkan. Satu dan lain hal sebabnya. Mungkin tadi ya bapak ibunya harus cari nafkah dua-duanya. Anggap ekonomi nggak cukup. Umpamanya nih, anggap kita oke gitu ya. Cuma kemudian yang langsung muncul dan mungkin kadang-kadang cuma satu-satunya yang muncul di kepala kita adalah anak ini mau kita titipin di mana, di lembaga mana, berapa biayanya, apa fasilitasnya, seaman apa yang diajarkan. Kita lupa Allah loh. Tuh. Iya sih. Kita lupa Allah loh. Kemudian kemana Allah? Gitu. Padahal ajaran begitu banyak dalam Islam termasuk doa safar. Nitip itu sama Allah. Sama Allah. Gimana cara nitip sama Allah tadi? Doa safar tuh ngobrol. Ya Allah, kan gitu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Saya yang safar, kau temani aku ya Allah. Tapi aku tinggalkan keluarga, tolong nitip mereka. Ngomong sama Allah ya. Ngomong sama Allah. Tapi bagaimana mau ngomong kita nggak pernah dekat sama Allah, kita jarangnya sama Allah. Benar. Ya kan? Dan seterusnya itu. Iya. Ya, makanya belum lagi ya sudah memang Allah lupakan tuh orang gitu. Iya.
Walaupun secara perilaku teknis adalah ada orang dekat di rumah kita. Iya, itu kan ya. usaha manusiawi Usaha kita. manusiawi. Nextnya ya kan. Tapi yang- Nih, betul. ada contoh Lid. Ah. Contoh nih. Kalau sudah dititipkan pada Allah, Lid, ya kan, titipkan pada Allah tuh. Anggap bapak ibunya itu nggak nemu orang atau lupa nitip ke manusia. Oke. Tidak, apa sulitnya bagi Allah untuk menghadirkan manusia, Untuk menjaganya. untuk menjaganya. Iya. Contoh paling nyata, surat Al-Kahfi, Oh iya benar. kisah Nabi Musa, betul kan, dan Nabi Khidir membangun rumah 2 anak Anak yatim. yatim. Iya. Iya. Ya kan, itu rumah udah mau ambruk. Siapa yang mau bangun? Itu anak yatim, ya kan? Iya, iya. Itu masyarakat pelit. Heeh. Apa bukti pelit? Musa cuma minta dikasih air minum sebagai musafir, nggak dikasih. Apalagi suruh bangun rumah anak yatim yang mau roboh tuh. Nggak terjadi. Tapi bayangin ya, saya bilang rumah kita nih yang bangun tukang, tuh anak yatim. Rumah yang bangun 2 orang nabi. Rumah dia dibangun oleh 2 orang nabi. Oh ya, gitu Pak. Itu berarti emang orang tuanya nitip ke Allah tuh. Benar. Betul, Ya kan? ayatnya jelas. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Ya kan? Itu milik anak yatim. Ya. Nanti ayat jelas betul menyatakan wa kana abuhuma solihah. Bapaknya orang soleh tuh anak yatim dulu. Iya iya iya. Benar benar. Emang kalau nitip ke Nyerahin ke Allah, Allah. iya nggak usah Nitip ke Allah khawatir. enak. Benar-benar. Iya. Sebenarnya mau nanya terakhir sekali lagi. Gimana? Kalau dalam ilmu fikih Zat, tentang tema kita orang tua punya anak nih, kita pergi nih Zat. Kalau dalam ilmu fikih itu bagusnya Zat, jelaskan ke Allah nih Zat. Tapi dalam sisi keluarga itu bagusnya Nah, ini tema keluarga juga tema penting, Lid. Hari ini kita betul-betul hancur-hancuran memang. Karena fungsi keluarga udah hancur, berantakan, kita nggak tahu. Jangan kan tema yang ini tema udah next level. Nitipkan itu next level. Yang jelas-jelas di depan mata dan itu level yang sangat dekat dengan kita, contohnya warisan. Iya. Oke. Semua kita membicarakan warisan, ya kan, harta warisan segala macam. Itu aja kita ada banyak yang masih ribut, Benar, berantem, benar, nggak benar, beres. benar. Ya, memecah persaudaraan gara-gara harta warisan. Padahal sama-sama kita nggak nyari duit, Iya. Iya. ya kan? Iya. Kita cuma ditinggalin suruh menikmati. Iya. Memang nggak tahu diri orang. Ya. Nah, sekarang tema apa namanya? Tema ini saya amanahkan ke siapa dari keluarga saya itu kejauhan. Iya iya iya. Tema tentang warisan aja Mbak yang nggak Berantem, beres, iya, berantem gitu, ya. Nah, apalagi itu. Rasulullah SAW pernah kejadian kalau ini posisinya karena nah ini harusnya begini nih harusnya. Kesadaran keluarga yang tinggi. Ini anak siapa yang ngasuh? Iya, Iya. itu maksudnya. Iya. Kan gitu kan? Iya. Dan sekarang bayangkan, daripada diasuh oleh lembaga yang berilmu, Oke. kan lebih baik diasuh oleh keluarga yang berilmu. Iya. Betul kan? Iya. Iya. Ya kan? Bahwa kemudian ya tapi kan keluarga saya nggak ada yang ngerti cara didik anak. Ya salahmu. Iya. Maksud saya salahmu tuh gini loh ya. Maksud kita selalu hidup dengan cara itu ya kita perbaiki keluarga kita Ya. supaya berfungsi semua ini. Nabi waktu peristiwa ini setelah apa namanya Hudaybiyah tahun 6 Hijriah Ya. kan nggak boleh masuk tuh. Ya. Tahun depannya tahun 7 baru boleh umroh kan. Nah saat itu singkat kata ceritanya gini. Waktu Nabi sudah masuk sudah umroh tahun 7-nya tahun 6 nggak boleh masuk. Itu kemudian selesai kan cuma dikasih 3 hari. Ya. Kemudian orang-orang Quraisy ingetin seingat saya ke Ali radhiyallahu anhu. Ali sampaikan ke Muhammad waktunya udah habis. Gitu kan. Begitu Ali nyampaikan, waktu udah habis. Kita bergerak. Nabi orangnya sangat taat pada peraturan. Sama perjanjian. Begitu tadi. begitu bergerak Nabi Muhammad tahu nggak? Ini pemandangannya Masya Allah. Dikejar-kejar sama putrinya Hamzah. Putrinya Hamzah. Hamzahnya udah meninggal Zat, ya. Iya, benar. Putrinya Hamzah. Ya kan? Ya. Kebayang Zat. Ya kan? Hamzah, ya kan? Hamzah itu kan bersaudara kandung, Ya. bersaudara dengan bapaknya Rasul. Ya, pasti paman berarti. Berarti paman kan? Makanya manggil-manggil paman. Ya. Ya. Saat lari-lari begitu tuh Nabi perintahkan pada Fatimah putri beliau, tolong digendong tuh anak tuh. Digendong dulu, digendong Fatimah Dalanha. Nah, itu jadi rebutan, tuh anak siapa yang ngasuh? Oke. Oke. Jadi rebutan, siapa yang ngasuh? Rebutan 3 orang. Ali, Ja'far, Zaid. Ini Zaid bin Harithah. Yang putra angkat Nabi. Oke. Ali Ja'far Ali, sama anak Ali Abu Ja'far Thalib. Zaid.
Ali bilang, saya yang paling berhak. Tapi sebelum cerita ini ya, ini ketika orang-orang baik sadar, Langsung Ya kan? malah berebut Sat ya. berebut. Bukan lo aja dah. Iya. Iya. Ya lo aja dah. Lah kok jangankan anak yang hari ini orang tua jadi lempar-lempar. Iya betul. Iya Lu- sih. lu- itu orang paling mahal dalam hidupmu. Iya sih. Iya sih. ya Itu Allah. anak lempar-lemparan lu aja Maaf dah, gue ya, lagi maaf, sibuk nih, maaf lu ya, aja deh, maaf. gue lagi banyak kerjaan. Iya sih. Kurang ajar jadi anak. Ajar memang kurang ajar Sat. Iya, kurang ajar lu hidup susah sengsara lu. Ya kan, ini orang tua loh. Iya sih. Ya kan, itu apalagi cuma urusan anak-anak gitu. Hmm. Enak hidup dalam Islam itu. Agak erosi saya. Manggilnya pamannya itu Nabi Muhammad, tapi berebut 3 orang. Kan 3 orang, gitu, siapa yang mengasuh? Yang ngasuh. Ya kan, akhirnya rebutan. Ali bilang, kata Ali, Ali kan bin Abi Thalib. Ya. Hamzah bin Hamzah bin Abi Thalib yuk. Ya, Abi ya, Thalib ya, yuk. ya. Ya kan? Hamzah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Ya, kalau Ja'far baru. Kalau Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Ya kan? Ini bersaudara semua nih. Iya. Kata Ali, ini adalah putrinya paman saya. Ya. Ya kan, betul kan? Ya, Betul. Ini putri paman saya. Nah, Oke. Kata Ali sehingga saya berhak. Ja'far jawab. sama. Kata Ja'far kan sama Ali. Ya. Sama-sama anak ya. Ya, Abu Abu Thalib. Thalib. Kata Ja'far, ini kan juga anak paman saya dong. Ya. Sama dong bapak kita kan sama Ali, ya kan? Berhak juga dong. Ya, tapi saya punya kelebihan lain. Istri saya adalah kholahnya anak itu. Oke. Jadi istrinya Ja'far adalah kholahnya anak itu. Kholah itu adalah bibi dari jalur ibu, Oh. bukan bibi dari jalur bapak. Oke. Kalau dalam Islam dalam bahasa Arab dibedakan bibi jalur bapak dan jalur ibu. Oke. Kalau kholah kata Ja'far, saya kan itu anak adalah putri dari paman saya sama kayak Ali. Betul. Tapi bedanya saya punya kelebihan, istri saya adalah kholahnya anak itu. Iya. Ada 2 nih. Dua nih. Kata Zaid betul. Kalau saya bukan keluarga sesungguhnya kan, tapi anak angkat. Tapi biar gimana pun itu adalah anak saudara saya. Oke. Dalam Islam nih. Iya. Ya. Siapakah yang menang? Siapa yang menang? Ini jawabnya di episode berikutnya. Gitu ya. Iya kali. Iya. Cari aja ceritanya. Iya, kita cari dulu. Tapi juga. intinya keluarga itu berebut dengan baik, dan nanti Nabi menunjukkan dengan semua kebaikan niat baik itu siapa yang paling berhak. Artinya kita kejauhan deh bahas itu. Iya, Iya sih. betul. Kurang gini mana sampai ada yang mau. Iya, sekarang aja anaknya dititipin. Iya. Ya kan, jangan ngomong ke tadi bibi. Iya. Siapa yang berhak? Ya, ada AI apa nih cari? Iya, udah cari. Ya, apa chat GPT? ChatGPT kan. Ya, kita lanjut di episode berikutnya insyaallah. Biar dijawab di komentar. Ah, itu dia. Teman-teman, sekali lagi makasih banyak yang terus nonton Hikayat Podcast. Selalu diingatkan jangan lupa nonton terus Hikayat Podcast dan follow IG Hikayat Fit dan beli juga merchandise Hikayat Podcast dengan klik link di bawah ini ya. Oke.